kita ke materi pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, pernahkah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut mengetahui arah gerakannya, bukan? Apakah kamu mengetahui cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi? Nah, salah satu cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Jika selama ini hanya mengetahui fungsi magnet untuk produk rumah tangga, ternyata magnet juga di dalam tubuh makhluk hidup sebagai alat navigasi. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim setiap tahun. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Terdapat beberapa hewan yang hidup melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, perpindahan tempat ini disebut dengan migrasi. Jadi, migrasi itu dilakukan oleh hewan karena terjadinya perubahan musim, agar mereka bisa mempertahankan kehidupannya. Migrasi dilakukan oleh hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Nah, fenomena ini dinamakan biomagnetik. Jadi, hewan tersebut bisa mendeteksi medan magnet karena di dalam tubuh hewan tersebut ada magnet yang dinamakan dengan biomagnetik. Medan magnet itu sendiri membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, ataupun menghindari musuh. Adapun hewan-hewan yang mengalami migrasi yang pertama adalah burung, burung elang, atau burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Ada polanya di sini. Kita lihat. Nah, di sini burung-burung ini membentuk seperti peta dalam terbang. Mereka selanjutnya, hewan yang mengalami migrasi yang kedua adalah ikan salmon. Ikan salmon sendiri adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik yang memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Jadi tempat awalnya air tawar, selanjutnya mereka itu pergi ke lautan. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari ikan salmon yang sedang bermigrasi dari air tawar ke laut. Nanti balik lagi dia. Migrasi yang ketiga adalah dilakukan oleh hewan penyu. Medan magnet yang dihasilkan penyu disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan agar penyu tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Nah, di sini medan magnetnya digunakan agar dia tetap berada dekat sumber makanan. Tujuan selanjutnya, migrasi yang dilakukan oleh lobster duri. Lobster duri merupakan jenis lobster air laut yang mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lepas yang lebih hangat dan tenang di sekitar akhir musim gugur. Nah, ini gambar lobster. Selanjutnya yang terakhir adalah migrasi yang dilakukan oleh
bakteri, dalamnya ada magnet. Nah, bakteri yang ada magnetnya disebut bakteri magnetotik bakteria. Terdapat organel khusus yang disebut dengan magnetosom. Magnetotik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Nah, ini gambar dari bakteri. Nah, di dalamnya ini ada magnetosom dalam tubuhnya. Ke latihan soal. Yang pertama, mengapa beberapa hewan melakukan migrasi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan biomagnetit? Yang ketiga, apa kegunaan magnet dalam tubuh hewan? Dan yang terakhir, hewan apa saja yang mengalami migrasi? Sebutkan ya.